Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Said Nurus Kota Bumi Lampung Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Martoyo selaku dosen pada mata kuliah Ilmu Tauhid. ملايين الناس زاروها وتركوها، لكن رح بدأ أنا جوا عشقان. ملايين الناس زاروها وتركوها، لكن رح بدأ أنا جوا عشقان. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bid'ah. Yang pertama ada Ahmad Agung Syafaat, yang kedua Indah Kumala Putri, yang ketiga di sini ada Siti Afifah, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Nurul Maftuha. Nah, di sini saya Indah Kumala Putri ingin membahas tentang pengertian bid'ah. Bid'ah dalam bahasa berarti ma'ujidan sala ghairi misali sabaki, yang artinya sesuatu yang akan diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Quran mengatakan, kata ibda artinya merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu sebelumnya. Kata ibda jika digunakan pada Allah, maka maknanya adalah penciptaan terhadap sesuatu tanpa alat, tanpa bahan, tanpa masa, dan tanpa tempat. Dalam pengertian syariat, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara eksplisit tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu macam-macam bid'ah. Bid'ah ada 2 macam. Yang pertama, bid'ah dilalah, yaitu bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah, yaitu perkara baru yang menyalahi Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, bid'ah huda, bid'ah hasanah atau sunnah hasanah, yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan sunnah. Dalam riwayat lain, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, bid'ah ada 2 macam. Yang pertama yaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah bid'ah tercela. Dengan demikian, bid'ah dalam istilah syar'ah terbagi menjadi 2 bid'ah. Yang pertama bid'ah mahmudah atau bid'ah terpuji, dan bid'ah mazmumah atau bid'ah tercela. Pembagian bid'ah menjadi 2 bagian. Ini dapat dipahami dari hadis Aisyah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh bid'ah hasanah. Berikut ini beberapa contoh bid'ah hasanah. Yang pertama, penambahan azan pertama sebelum sholat Jumat oleh sahabat Utsman bin Affan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Jumu'ah. Yang kedua, pembuatan mihrab. Orang yang pertama kali membuat mihrab adalah Khalifah Rashid Umar ibnu Abdul Aziz di Masjid Nabawi. Kemudian diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Contoh bid'ah Syiah. 1. Bid'ah Jahmiyah. Mereka dikenal dengan Jabariyah, pengikut Jahm bin Safwan yang meyakini bahwa seorang hamba majbur tidak memiliki kehendak sama sekali ketika melakukan perbuatannya. Hamba bagi bulu yang berterbangan di udara sesuai arah mata angin, ke kanan dan ke kiri.
2. Bid'ah Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. 3. Bid'ah Musyabbibah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya. Mereka meyakini bahwa Allah menyentuh makhluk berjabat tangan dengan makhluk. Mereka memaknai istiwa, wajah, yad, ain, al, zahirnya seperti yang dipahami ketika dikatakan untuk makhluk. F. Subhat kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. 1. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah mengatakan bid'ah yang diperbolehkan adanya bid'ah dalam urusan dunia itu pun sebetulnya bid'ah secara bahasa saja, sedangkan dalam urusan ibadah adalah haram. Sesat bahkan mendekati syirik. 2. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tidak pernah melakukannya. Seandainya itu perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Kesimpulannya yaitu bid'ah secara bahasa ma ahdatha ala ghairi mithalin syai'in, yaitu sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah ada dua macam. Yang pertama, bid'ah dhalalah atau bid'ah sayi'ah atau sunnah sayi'ah, yaitu perkara baru yang menyalahi Al-Quran dan sunnah. Yang kedua yaitu bid'ah huda atau bid'ah hasanah atau sunnah hasanah, yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 27 yang artinya, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka yang mengada-adakan ruhbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Kemudian ada hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat sunnah sayi'ah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa yang akan mengikutinya, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini beberapa contoh bid'ah hasanah. Yang pertama, penambahan azan pertama sebelum sholat Jumat. Yang kedua, pembuatan mihrab. Dan yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi setelah azan. Kemudian ada contoh bid'ah sayi'ah. Yang pertama bid'ah Jahmiyah, yang kedua bid'ah Khawarij, dan yang ketiga bid'ah Musyabbihah. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah mengatakan, bid'ah yang diperbolehkan adalah bid'ah dalam urusan dunia. Itu pun sebetulnya bid'ah secara bahasa saja. Sedangkan dalam urusan ibadah adalah haram, sesat, bahkan mendekati syirik. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah mengatakan, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Seandainya itu perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal hingga akhir, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.